Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umur tiwatin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi. Allahumma shalli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallim taslima, amma ba'du. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rasak. Asal saya dari Penuh Bumiayu. Saya bertempatan pondok di Pondok Pesantren Jamsul Izul Islami Bumiayu. Dan juga pondok itu adalah sebuah pondok yang sangat istimewa. Di sini akan menerangkan sebuah tentang poligami antara di kitab tafsir Jalalain dan menurut Quran atau hadis. Dan menurut Quran hadis, dalam Al-Quran poligami itu adalah sebuah perhubungan antara suami dan istri, yaitu atau memiliki dan bertujuan. Dan juga poligami itu adalah untuk menafkahi sebuah istri yang telah ditinggalkan oleh suaminya. Karena apa? Juga dalam sabda poligami itu adalah sebuah perjodohan antara laki-laki dan perempuan, juga memiliki beberapa istri, maupun ada 2 maupun 3 atau maupun 4 juga. Dan juga di dalam sebuah Al-Quran menyebutkan ayat 129 yang artinya walam tastati'u an tad'ilu bainan nisa ifil bahruhu walau harsu ala fala tamliku kulla maili faqadaruha qaulati. Terus fa in tuhsilu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Jadi menjelaskan dari ayat Al-Quran atau dari kitab Jalalain yang bertentangan tentang poligami. Poligami itu terkini dapat berlaku adil jika dasar poligami itu ada 3. Yang pertama, 1, laki-laki itu harus mempunyai harta maupun mempunyai keistimewaan dari sebuah perempuan itu. Yang kedua, itu laki-laki harus bertanggung jawab atas menikahinya atau memperpoligamikan seseorang perempuan itu tersebut. Yang ketiga, perempuan itu harus saling menurutkan kepada istrinya terhadap suaminya. Juga pada zaman dahulu pada Nabi, pada sahabat Nabi itu ada sebuah poligami itu karena 1, menafkahi janda. Jika seorang istri itu tidak mempunyai suami, maka kita itu boleh berpoligami saat itu. Karena apa? Juga sebelum kita berpoligami, kita itu harus tahu diri, harus mempunyai harta, mempunyai kasih sayang terhadap istri yang kamu poligami itu. Dan juga yang tadi saya menerangkan dalam ayat Al-Quran 129 itu tentang keadilan seorang suami kepada istrinya untuk menafkahinya, seorang adil dan bersikap adil tanpa berat memberikan sesuatu keistimewaan. Jadi kayak gini maksudnya, bercara berpoligami itu kayak seperti berurutan. 1, karena kasihan. 2, itu karena untuk membutuhkan kebutuhannya untuk menafkahi. Dan juga bersikap adil terhadap istrinya maupun bersikap adil terhadap semua istri-istri yang ada di poligami itu. Dan juga pada ayat 4 itu menerangkan pada ayat menerangkan fatawlakum minan nasi masla wa baruba'aha, itu karena baiknya di antara wanita itu bagi kamu juga itu karena 4, boleh 2, 3. Dan syarat poligami itu dan dalam Al-Quran itu watulakum minan nasi wa maslu salasu wa ruba'i, situ boleh 1 maupun boleh 2 maupun boleh 3 maupun boleh 4. Maksimal itu 4, dan tetapi tidak boleh lebih dari itu. Karena apa? Fa in khiftum alla ta'dilu, karena apa? Kemudian jika kamu bukanlah dapat berlaku adil, maka ia
akan mereka dalam giliran dalam pembagian nafkah dan juga pembagian wafaidan itu maka berhendaklah seorang saja kamu bermaringan. Jadi kita sebagai seorang suami itu harus bersikap adil terhadap istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri yang keempat. Karena apa? Nabi itu pernah menyuruhkan kita sebuah menikahi karena itu bersikap adil kepada keempat wanita itu. Dan juga jika kamu khiftum tastati'u fil matama itu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap seorang wanita anak yatim itu sehingga kamu menggunakan menghadapi mereka sebelum aku takut pula melakukan dapat berlaku. Jadi jika menjelaskan khiftum ala ta'dilun ta'dilun fi matama menjelaskan tentang jika seseorang suami itu takut tidak keadilan maka terhadap anak yatim hasilnya yang diperolehkan nikah itu seperti menikahi sebuah anak yatim yang sudah tidak ada suaminya maupun ada yang ditinggalkan karena dia sendirian maupun dia tidak punya siapa-siapa itu boleh pernikahannya. Juga pada ayat surat ayat 4 itu berbunyinya tentang watu bin nisa sadaqatiha fakhtilihi masatuhu fa inati belakum an syai'i min nafsa itu faktulu hani marian. Jika seseorang wanita itu ditamak kawin dan jamak disakitan dan juga sebagai kita harus menjamakan maka hendaklah seseorang siapa saja yang kamu berikan. Dan juga lebih baiknya sehingga tidak membuang kebertentangan kelak ayat diturunkan kepada seseorang yang diciptakan kepada surat yang tadi saya sampaikan pada surat An-Nisa ayat 129 itu. Dan juga yang penting itu kita sebagai seorang laki-laki mau berpoligami itu harus bersikap adil. Dan juga bainan nisa masing istrimu itu tanpa keberatan untuk menikahimu. Karena apa? Jika seseorang istri memperberatkan memperberatkan isimu itu menikahi itu janganlah lakukan. Karena nanti antara istri-istrimu itu akan dalam bentuk warisan kasih sayang yang untuk melekat kepada hati kita. Karena itu yang paling penting itu kepedulian istri untuk menafkahi istri maupun kasih sayang sebuah kasih sayang kepada istrinya. Karena apa? Fala tamliku kullu maliyin. Karena itu sebab itu janganlah kamu terlihat cenderung kamu itu terbebani dengan poligami itu karena terpaksa. Itu tidak boleh. Karena apa? Baik itu kasihan itu baik dalam segala giliran maupun di dalam pembagian itu dalam satu pada galu itu hingga kamu ditinggalkan wanita itu tidak boleh diganti. Dan jika boleh istri pertama mengizinkan kamu boleh untuk menikahi orang kedua itu maka itu boleh. Karena apa? Istri pertama itu mengizinkan untuk poligami itu alasannya karena satu untuk menafkahinya untuk orang yang tidak punya apa-apa untuk dikasihinya, sehingga dalam terkandung jika janda itu tidak bersuami. Contohnya janda tidak bersuami itu seperti janda ditinggalkan tapi dia punya satu anak itu untuk menafkahi sebuah anak istri yang tersebut. Karena apa? Sebuah janda itu karena ada yang mengurusi atau mengopeni, ibaratnya mengopeni kepada anak-anak kecil itu. Karena apa? Sebab itu maka diperbolehkan poligami. Dan juga ada wanita itu sebagai wanita harus kita sebagai istri kedua maupun ketiga itu harus saling merestui. Karena apa? Dalam sebuah laki-laki itu menafsahi
memoligamihi sesuatu wanita itu karena dia ingin ini maupun mensakati digas apa, karena apa, karena itu sebuah kasih sayang keempat istri itu. Jadi maksimal untuk berpoligami itu ada 4 dan tidak boleh melebihi dari 4 itu, tidak boleh, karena sebuah poligami itu harus berizin kepada suami, kepada istri pertama maupun istri yang kedua maupun istri ketiga. Itu adalah sebuah kasih sayang melekat untuk bagi kita. Cukup sekian dari saya, kurangnya mohon maaf jika ada salah. Allahumma fiq ila aqwamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.